Halo, selamat datang di Kota Sumbawa. Kota ini terletak di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota yang kaya akan pesona keindahan alam yang sangat memukau. Keindahan alam dari Kota Sumbawa ini tentunya sudah banyak diketahui oleh turis lokal maupun turis mancanegara. Sumbawa juga dikenal dengan susu kuda liar dan juga balapan kebo. Dalam kegiatan balapan kebo diperlukan peran sandro atau yang lebih dikenal dengan sebutan dukun. Tak terkecuali dalam tradisi pengobatan tradisional adat Sumbawa, peran sandro juga sangat penting. Sebagian besar masyarakat Sumbawa masih mempertahankan tradisi pengobatan secara tradisional dengan menggunakan tanaman herbal secara turun-menurun yang disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi yang lain, yaitu dari orang tua atau nenek moyang masyarakat Sumbawa. Salah satu tanaman herbal yang digunakan sebagai obat tradisional di Kota Sumbawa dikenal dengan nama katemung. Obat tradisional turun-menurun dari nenek moyang saya, dari ibu saya. Sebelum ibu saya meninggal, sudah saya terima obat ini. Alhamdulillah, ini obat untuk panas, demam, panas tidak bisa turun, mulut tidak enak makan, terasa pahit. Inilah obatnya. Posisinya, daunnya, ini daunnya. Ya, saya lihat ya. Nah, ini contoh daunnya. Daun ini susah dicari. Terus bahannya daun ini beras sama kencur. Itu aja. Inilah lomba karya ilmiah, dokumentasi visual sejarah tradisi pengobatan tradisional tingkat Provinsi NTB dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi NTB. Katemung, begitulah sapaan akrabnya. Katemung merupakan nama obat tradisional yang sangat terkenal di Kota Sumbawa. Disebut katemung karena berasal dari nama penyakit, yaitu penyakit katemung. Menurut Kamus Bahasa Sumbawa Indonesia, bahwa katemung dalam bahasa Sumbawa artinya bertemu. Jadi penyakit katemung ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bertemunya suhu panas dan dingin. Ketika anak-anak ataupun orang dewasa mandi dalam keadaan berkeringat, bertemu dengan suhu dingin menyebabkan sakit panas yang tak kunjung turun disertai dengan keringat yang berbau tidak sedap. Selain itu, disebut obat katemung karena tanaman tersebut yang paling mujarab digunakan adalah bagian akarnya. Bagian akarnya terlihat akar serabut. Menurut masyarakat Sumbawa, akar serabut itu artinya akarnya bertemu. Dikelah dulu, sudah dikelah dulu, kelah 2 air gelas, jadi 1 gelas dikasih minum sudah Nana. Kalau sudah minum itu 1 gelas itu bekasnya itu bikin odak. Odaknya itu kalau malam dipakai, odaknya sudah dipakai dibungkus sama kain. Ini sudah balik, silap jadi ini sama kencur. Ke beras. Kan dulu udah ada dokter dulu. Sepuluh aja begitu jadi sama air ini udah dipakai. Ini anak pincing kamu ini kalau sakit anakmu ini obatnya katanya. Bilang neneknya ini sama bapaknya dulu masih kecil. Ini dia obatnya itu udah diingat sama bapaknya ini. Pergi dokter enggak sembuh. Minum obat dokter enggak sembuh-sembuh. Ini udah kasih tahu sama bapaknya ini. Dia makan ini minum keluar keringat bau muntah. Kita orang besar bisa sih. Orang dewasa bisa. Itu udah minum. Kan orang dulu jarang yang tahu ini. Jangan tahu orang dulu. Orang desa. Nah, sekarang kita akan menuju kediaman narasumber kita. Di sana kita akan melihat bagaimana cara dari pembuatan obat katemung ini yang berlokasi di Kelurahan Brangbiji di Jalan Cendrawasih. Kalau saya
anak saya demam, panasnya nggak turun-turun, saya bawa dulu ke medis, yaitu ke dokter. Nah, obat dari dokter tetap saya kasih minum. Terus alternatif kedua, saya kasih lagi minum obat ketemung ini. Gitu, terus saya lulur dia. Besoknya udah keluar keringat, terus langsung sembuh deh. Ya efektif. Kalau belum minum obat alternatif ini, anak saya nggak sembuh-sembuh dengan obat dokter saja. Makanya saya dua-duanya saya pilih. Ya karena setelah kita minum obat tradisional ya sembuh aja penyakit kita, makanya kita selalu memakai obat tradisional. Proses pembuatan obat ketemung ini yang pertama yaitu merendam beras atau loto dalam waktu semalaman sampai teksturnya dan warnanya juga berubah. Kemudian daun ketemung, beras, dan kencur ditumbuk sampai halus. Dibentuk sesuai keinginan dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, kemudian ditumbuk kembali dan diayak untuk memperoleh tekstur yang halus tentunya sehingga dapat larut dan mudah ketika dikonsumsi. Obat mujarab. Nah, pintar. Pintar. Nah, nanti bisa disiar-siar ini obat mujarab. Biar halus. Ini kalau mandi salah air ada keringat, ini obatnya. Bisa besok lagi dong. Teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di Kampung Kalibaru, tepatnya di daerah pesisir. Jadi kita itu habis dari narasumber untuk mewawancarai tentang obat ketemung kan. Nah terus dari narasumber tersebut kita dikasih rasa nih. Kita pengen tahu nih, kira-kira di daerah ini ada yang tahu nggak sih sama obat ketemung ini? Yuk ikuti kita. Ayo guys. Kali ini kita sudah ada di tempat wisata di dekat tempat tinggal narasumber kita di pantai. Tuh ada ibu-ibu yang duduk. Coba kita tanyakan ya guys, apakah ibu-ibu tersebut tahu sih apa sih obat yang ada di sini? Ini sih Bu, dengan ibu siapa? Jadi saya mau kasih rasa ibu obat. Kira-kira ibu tahu nggak sih minuman apa ini? Saya pernah merasakan ini sepertinya jenis obat ketemung. Wah, kok ibu bisa tahu sih ini obat ketemung? Karena saya pernah memberikan kepada anak saya yang waktu dia sakit demam. Oh. Yuk teman-teman, kita eksplor lagi tentang obat ini. Apakah di sebelah sana adakah orang-orang yang tahu tentang obat ini? Yuk. Sepertinya di sana ada kerumunan ibu-ibu. Yuk kita tanya apakah ibu-ibu tersebut tahu tentang obat ketemung ini. Yuk. Ya. Jadi
saya ingin memberikan kepada Ibu obat. Kira-kira Ibu tahu nggak sih apa obat ini? Oh, ini kayaknya obat ketemung. Kok Ibu tahu sih itu obat ketemung? Saya pernah diobat sama orang karena saya sakit. Itu makanya saya tahu. Karena saya sudah dulu pernah sakit dikasih sama orang. Itu makanya saya tahu ini obat ketemung. Ya. Terima kasih, Bu. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayunda. Sekarang saya sudah berada di kediaman Ibu Hadijah, tepatnya di Dusun Kalibaru. Tujuan saya di sini yaitu untuk mewawancarai tentang obat tradisional Katemung yang sangat terkenal di daerah Nusa Tenggara Barat, khususnya di Sumbawa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan menanyakan dua narasumber, yaitu Ibu Hajar dan Ibu Hadijah. Melo kasal mula ada singin medo ketemung ta. Asal mulanya sakit papuku, ya dapat limpapin pandalan tanah, bawa boleh ke medo papu, panas petang, nyambi sini medonya, medo sini ketemungna panas perana, lesio, diodak menyati inum airnya segelas. Karena orang panas badannya itu kada turun-turun, ketemu diambil nama obat ketemung itu baru dia sembuh. Dokter tipis katanya. Nah, kalau alasan bawa ketemu itu mangka pak jadi sana anak begini mata-matanya. Kalau pakai ini lah ada sudah sembuh, udah badan enak, sudah makan. Mana kita orang besar-besar kadang-kadang enak, badan kita bau, badan itu sejak minum bisa terbuka terokangi. Namanya ketemu, namanya itu udah kita ketemu itu dari nenek moyangnya, bapaknya kasih tahu. Itu obatnya udah tahu, bapaknya ini kasih tahu sama orang tuanya dulu. Kalau sakit anak-anak harus pakai ketemu. Seperti yang tanam pohon kayu-kayu, tapi bukan ban di bawahnya, di dalamnya cabut sudah nah. Itu, melu dapat bisa sembuh meluntuk gitu nah, seperti daun hijau, daunnya coba ada bapaknya. Ada betul ya begitu sudah nah, bunda-bunda sekali gini sudahnya dia daunnya berpanjangkan, daun kita lihat sudah itu nah di tanah dicabut sama bapaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepala SMA Negeri 2 Sumbawa Besar ingin memberikan testimoni dan dukungan terhadap lomba yang diadakan oleh Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan jejak sejarah pengobatan tradisional yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Sumbawa, tentang pengobatan tradisional yang digunakan oleh masyarakat secara umum di Kabupaten Sumbawa sampai sekarang. Walaupun sudah ada pengobatan tradisional, masih bisa kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya saya ambil contoh, kalau kita ke Seliu, kita akan menggunakan kapur siri yang ditaruh di atas jenis terung tertentu dan kita bakar. Setelah itu kita akan oleskan di tempat kita ke Seliu, dan insya Allah itu akan bisa menyembuhkan. Begitu pula ada pengobatan lain, misalnya ada namanya ketemung. Ketemung ini biasanya bertemunya suhu badan antara suhu kita panas dan ketika kita langsung mandi biasanya akan flu, pilek dan sebagainya. Nah, sebelum adanya obat modern, biasanya orang Sumbawa menggunakan ketemung untuk menetralisir suhu tubuhnya. Sekali lagi saya memberikan dukungan dan terima kasih sekali atas tim KIR SMA Negeri 2 Sumbawa Besar yang telah mengikuti jejak sejarah pengobatan tradisional yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kabupaten Sumbawa. Semoga sukses. Masyarakat Sumbawa masih tetap menggunakan obat tradisional Katemung. Akan tetapi diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk meneliti nama latin dan juga senyawa metabolit sekunder yang ada di dalam tanaman ini. Bumi akan kering tanpa hujan. Begitu pula dengan hidup, tidak akan lengkap tanpa tujuan.
Jadi tidak ada yang salah untuk berfantasi, karena setiap orang bebas untuk bermimpi. Kami dari peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Sumbawa Besar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.